Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ini ceritanya, jadi kemarin mobil sedang saya pakai buat jalan, tiba-tiba terasa pincang gitu ya. Suara mesinnya itu terdengar banget ketika dinyalakan. Dan ini dulu juga pernah kejadian 2 tahun yang lalu ya, karena ada masalah di koilnya. Sampai ini covernya saya buka ya, sehingga saya pasang tujuannya biar kalau ada masalah di jalan bisa langsung saya tanganin. Namun apesnya kemarin itu saya nggak bawa tools atau kunci-kunci ya, termasuk kunci busi, obeng yang bisa untuk membuka koil ataupun melepas busi ya. Padahal sebelumnya pernah saya taruh standby di bagasi mobil. Baik, langsung aja teman-teman, ini saya tes untuk menyalakan mesinnya. Untuk saya tunjukin ke kalian bagaimana suara pincang pada mesin Escudo 2500 cc V6 ini. Nah seperti ini ya, ini nggak terlalu terdengar mungkin kalau di posisi idle, tapi kalau diinjek gasnya atau pedal gas diinjek akan baru terdengar pincangnya ya. Baik, untuk ngecek koilnya seperti ini teman-teman. Ini ada soket ya, di setiap koil itu kan ada soket. Kita coba tarik. Jika ada perubahan putaran mesin atau ada mesinnya putaran mulai menurun, biasanya itu koil dan businya dalam kondisi normal. Jika tidak ada perubahan, bisa dipastikan itu yang bermasalah busi atau bisa juga koilnya. Jadi harus dicek satu persatu ya. Seperti yang saya lakukan di koil sebelah sini, ini ketika dicabut tidak perubahan putaran mesinnya. Nah dari situ bisa diambil kesimpulan koil ini atau businya ada masalah ya. Coba kita bandingkan dengan yang tengah ini. Nah ini ada perubahan, mesinnya putarannya langsung ngedrop ya. Ini berarti koilnya dalam kondisi baik maupun businya ya. Kita bandingkan lagi dengan yang paling belakang. Ketika dicabut ini nggak ada perubahan sama sekali ya teman-teman, masih sama aja putaran mesinnya. Nah bisa jadi antara busi ataupun koilnya ya, nanti akan saya tunjukkan untuk cara ngeceknya. Oke, ini karena mesin V6 di sebelah kanan ada 3 buah koil dan sebelah kiri juga ada 3 buah. Saya lakukan pengecekan dengan cara yang sama. Nah ini saya cabut koilnya dan saya buka. Di sini saya lihat nggak ada perubahan sama sekali ya. Jadi kemungkinan ada masalah di bagian koil ataupun memang businya yang sudah bermasalah. Saya bandingkan dengan yang ini, yang tengah. Nah ini mesinnya langsung ngedrop ya, berarti ini koil dan businya dalam kondisi baik. Kemudian terakhir ini saya cabut. Nah langsung ngedrop juga ya, putaran mesin jadi terdengar berat gitu ya teman-teman. Jadi ini koilnya dalam kondisi baik maupun businya juga dalam kondisi normal. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan dari hasil pemeriksaan ini ternyata 3 yang mati ya teman-teman. Nggak kebayang kalau ini mesin 4 silinder atau 3 silinder ya, mati koil 2 biji udah mungkin mobil nggak bisa jalan. Untungnya ini kemarin saya pakai, walaupun terasa pincangnya tuh terasa banget nggak teman-teman. Kalau cuma mati satu itu mobil masih jalan ya, masih bisa lancar lah buat jalan. Nah ini 3, pantas kemarin di jalan datar pun kok rasanya sangat berat gitu. Untung di kondisi tengah malam jadi jalanan sepi ya. Ketika melewati tanjakan ya untungnya ada jarak buat ancang-ancang gitu ya. Alhamdulillah sampai dengan selamat di rumah. Oke teman-teman, ini bagian yang bermasalah nanti akan saya lepas terlebih dahulu. Akan saya cek satu persatu ya. Namun sebelumnya akan saya cek bagian koilnya untuk melihat di koil tersebut ada apinya atau enggak. Simak terus videonya ya. Oke teman-teman, untuk melepas koilnya saya harus menggunakan kunci T nomor 8 ya, kunci T shock yang panjang. Ini semuanya sekalian saya lepas saja, namun di bagian yang mati atau yang bermasalah nanti akan saya tunjukin di situ apakah koilnya ada apinya atau enggak. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan yang bermasalah adalah koil atau busi. Dan saya akan tunjukkan cara mengatasi jika koilnya nggak ada apinya ya. Ada beberapa kali saya coba dulu 2 tahun yang lalu, ternyata koilnya yang bermasalah, businya normal. Saya lakukan perbaikan, bisa kembali nyala ya. Baik teman-teman, untuk ngecek koil bermasalah atau enggak, saya cek dengan cara manual ya. Oke, langsung aja untuk caranya. Ini mesin harus dinyalakan terlebih dahulu ya teman-teman.
Kalau saran saya sih sebaiknya diceknya satu persatu ya. Jadi baut pengunci koilnya itu bagian mana yang mau kalian tes ya, kalian buka terlebih dahulu bagian situ ya, jangan sekaligus seperti yang saya lakukan tadi. Seperti ini nih, koil sebelah sini nanti saya coba cek ya. Ini kan tadi nggak ada perubahan sama sekali ketika dicabut. Nah perhatikan ini teman-teman, ketika koilnya ini saya cabut, ini masih terdengar suara cetek-cetek-cetek gitu ya teman-teman, seperti suara percikan bunga api ya. Dan ketika ditarik keluar dan ketika ditempelkan ke massa, itu ada percikan api. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa koil ini masih dalam kondisi normal ya teman-teman. Walaupun mungkin ada masalah lain, percikannya kurang besar atau melemah atau ada kebocoran, juga kita nggak tahu ya kondisi di dalam. Jadi nanti harus kita cek satu persatu ya. Kalau ada yang mati, nanti kita coba otak-atik sedikit, akan saya tunjukin ke kalian. Oke, sekali lagi seperti ini ya teman-teman, ada suara cetek-cetek-cetek, itu adalah suara percikan bunga api. Jadi dipastikan koil ini masih berfungsi, walaupun mungkin kondisinya sudah tidak 100% ya. Oke teman-teman, langsung aja saya tunjukin ke kalian ke bagaimana cara mengatasinya. Ini karena kondisi koil normal ya. Jadi tadi ada 3 buah yang mati, jadi kemungkinan besar adalah businya yang mati ya teman-teman. Koil lemah pun juga bisa berpengaruh ya teman-teman ke pembakaran mesin. Jadi walaupun ada percikan bunga api, mungkin juga ada kebocoran dan lain-lain. Jadi memang harus dicek dengan teliti ya. Dan ini adalah koil yang bermasalah tadi, atau bus yang bermasalah. Kalian lihat ini ada embun ya, embun air. Karena ini sebelumnya mobil saya cuci ya teman-teman. Walaupun saya nyucinya sebenarnya sudah dengan cara hati-hati, namun ya mungkin kelewat ya, ada masuk ke celah-celah koilnya. Oke, langsung aja saya lepas semua. Kemudian saya tunjukin bagaimana cara mengatasi jika koilnya bermasalah ya, percikannya tidak besar ataupun kurang. Oke, untuk peralatan yang dibutuhkan, siapkan semacam kawat seperti ini yang ukurannya kalau bisa lebih kecil dari ini ya. Tujuannya apa? Nah, kalian lihat untuk koil Escudo XL7 di sana, di bagian ujungnya ada pernya ya. Per yang terhubung ke bagian koilnya. Nah, tujuannya adalah untuk menarik pernya ini nanti ya teman-teman. Oke, sebelumnya ini kita bisa lepas ya, atau kita bisa buka selongsongnya. Ini mereknya teman-teman, nggak terlalu kelihatan tapi tulisannya Mitsubishi ya. Ini bisa kita lepas seperti ini. Caranya lakukan dengan cara hati-hati agar tidak ada yang patah ya. Nah, di sini juga ada per yang akan terhubung ke bagian kepala koilnya ya. Kita lihat di sini udah mulai berkarat. Ini bisa kita coba bersihkan ya teman-teman. Caranya kalian bisa menariknya atau mengulurnya ke atas seperti ini, baru kalian bisa mengamplas menggunakan amplas yang grade halus ya. Saya di sini pakai 800, atau kalian bisa menggunakan 1000 atau 2000 juga nggak masalah. Seperti ini saya pakai kawat ya, atau kalian pakai obeng min yang ukurannya kecil juga bisa untuk menyongkel bagian pangkal pernya ini yang terhubung ke bagian kepala koil. Seperti ini kalian bisa sedikit menarik pernya agar sedikit memanjang ya. Tujuannya apa? Adalah untuk supaya pernya bisa terhubung lebih sempurna ya ke bagian kepala koilnya yang bagian atas. Oke, nah ini adalah fungsi kawat yang saya siapkan tadi, adalah untuk menarik per ujung koil yang ini adalah terhubung ke bagian pangkal busi ya teman-teman, atau spark plug. Nah, ini bisa kita bersihkan juga ujungnya. Tujuannya apa ya? Supaya percikan bunga api atau induksi ke bagian pangkal busi bisa lebih maksimal ya. Seperti ini. Lakukan dengan gentle aja ya, hati-hati. Nah, seperti ini tujuannya tadi teman-teman, tujuannya pernya sedikit ditarik dan dibersihkan ya, supaya terhubung ke busi dengan sempurna seperti itu teman-teman ya. Baik, sekarang kita bersihkan bagian atasnya yang terhubung dengan per bagian ini ya. Nah, di bagian kepala koilnya ini kalian lihat di situ ada plat yang sudah terlihat berkarat. Ini menyebabkan induksi tidak sempurna ya, atau konduksi dari plat ini ke pernya tadi yang menuju busi. Namun hati-hati, bagian ini rawan pecah. Ada beberapa koil saya yang pecah ketika saya oklek-oklek kayak gini, ternyata rapuh ya teman-teman karena faktor usia.
Nah, kalian bisa menggunakan obeng minus yang ukurannya kecil. Kalian bisa mengerok secara smooth and gentle, dan kalian pastikan kerak-kerak karatnya bisa rontok ya. Atau kalian bisa menggunakan amplas yang grit lebih kasar, bisa pakai 600 atau 400 sampai bagian karatnya itu rontok dan terlihat platnya seperti ini ya. Ini udah cukup bersih, dan ketika nanti kondisi platnya bersih maka akan menempel ke bagian per dengan sempurna ya. Jadi konduksi arus listrik yang terhubung ke busi bisa terpercik dengan sempurna, begitu tujuannya ya teman-teman. Baik, sekarang kita coba dulu ketiga coil atau busi yang mati tadi. Ini saya pakai kunci busi 16 fleksibel Tekiro ya teman-teman, dan kunci busi yang modifikasi buatan saya. Dan kalian bisa lihat kondisi businya ini pada bagian yang tidak terjadi pembakaran ya. Kalau saya lihat di bagian ujungnya, di elektrodanya itu sedikit kehitaman ya, mungkin karena tidak terjadi pembakaran. Namun di bagian insulator yang warna kuning itu awalnya putih ya, itu agak kekuning-kuningan. Menurut saya ini bagus pembakaran sebelumnya ya. Dan ini busi satu lagi yang tadi mati ya, ini juga ujungnya bagian elektroda dan terminal insulatornya itu terlihat bagus ya warnanya teman-teman. Ini menurut saya pembakarnya bagus, karena mungkin sudah pemakaian ujungnya jadi ya mulai hitam ya. Ini 2 tahun lebih maklum, jadi baru sempat saya ganti. Oke, sekarang saya pasang dulu untuk busi barunya. Saya pakai busi biasa ya. Untuk Escuda XL7 saya pakai merek DNGK dengan kode BKR6E strip 11 ya. Seperti ini kunci busi saya modifikasi sebelumnya ya, saya bikin agar lebih extension, lebih panjang gitu teman-teman. Nah, ini untuk coilnya sudah saya kasih angka, walaupun sebenarnya urutan pembakarannya itu enggak seperti ini ya. Saya juga belum baca lagi urutan pembakarannya seperti apa, namun ini sebagai patokan aja jika suatu saat terjadi masalah, jadi saya tidak ada yang tertukar gitu teman-teman. Oke, sekarang mari kita tes untuk menyalakan setelah saya ganti busi dan membersihkan koilnya. Oke teman-teman, seperti ini setelah saya ganti busi dan saya bersihkan bagian koilnya tadi. Sekarang ke 6-nya bisa nyala ya koil, dan pembakaran juga terjadi, dan ini sudah tidak pincang lagi. Dan ketika dicoba saya toel gasnya juga terasa spontan ya, jadi tidak ada berebet lagi kayak pincang gitu, sudah nggak ada. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ke kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini ada manfaatnya, bisa menginspirasi kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.